Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah? Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ada sebagian orang memahami beragama itu adalah aksesoris. Kalau aksesorisnya sudah berubah, maka dia beragama. Dulu aksesorisnya funk. Dulu aksesorisnya cowboy. Kalau dia sudah bergaya, kita ingat cowboy kehilangan kuda. Lalu ketika berubah aksesoris, wah, dia sudah hijrah. Dia sudah beragama. Itukah yang diinginkan? Itukah yang dimaksud oleh agama? Maka kita akan membahas ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan siapa yang agamanya terbaik. Sebelum kita masuk ke ayat tersebut, mungkin ada yang ingin ditanya, kita akan bahas sejenak. InsyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam, Ustaz. Tapi kemudian ada rasa tidak percaya diri kita melihat kondisi umat Islam yang berada di, wabil khusus di Indonesia. Artinya sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, tapi justru tidak mencerminkan kepribadian yang Islami, korupsi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebetulnya kita sebagai seorang Muslim menunjukkan sikap sebagai seorang yang memiliki agama yang begitu sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Ustaz. Baik. Harap dibedakan antara ajaran Islam dengan orang Islam. Ajaran Islam, Al-Quran, hadis, ulama. Sedangkan umat Islam yang bapak ibunya muslim, namanya nama-nama Islami, tinggal di negeri yang ratusan bahkan ribuan tahun sudah memeluk agama Islam, belum tentu menjadi interpretasi, aplikasi dari ajaran Islam. Sehingga kekeliruan terbesar adalah menilai Islam melalui umat Islam. Sampel contoh sederhana yang kita mulai dari sejak pagi buang air kecil. WC paling bersih adalah WC umat Islam. Karena kita diajarkan airnya tidak memercik ke atas, karena dia ke bawah. Disiram pakai istinja. Bab pertama dalam kitab adalah bab toharah, suci. Tidak sah salat kalau toharahnya tidak benar. Tapi apa yang terjadi saat ini? Pergi kita ke masjid, pergi kita ke lembaga pendidikan. Di tempat tetangga kita, bingung kita mau mencari di mana toilet. Di tempat kita cukup tarik napas panjang, kita sudah tahu lokasinya di mana. Artinya apa? Bahwa ini ungkapan sudah lama. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Al-Islam, ajaran Islam, mahjub. Mahjub diambil dari kata hijab. Hijab itu penutup. Ajaran Islam itu sendiri tertutup. Yang menutupinya bukan orang lain. Bil muslimin. Akibat dari perbuatan umat Islam itu sendiri. Oleh sebab itu maka kalau kita ingin memperbaiki citra Islam, kita perbaiki umat Islam. Dengan dakwah, dengan khutbah, dengan tausiah, dengan tazkirah, dengan pendidikan di sekolah-sekolah. Kembalikan kepada ajaran seperti yang disebutkan dalam Islam. Sehingga ada sebagian saudara kita, umat Islam yang pergi ke negeri-negeri yang tidak Islam, merasakan seolah-olah ini Islam. Dari cara hidupnya, dari ngantrinya, dari bersihnya, dari sopannya, dari lembutnya, akhirnya terpukau. Kalau sekedar terpukau tidak apa-apa. Yang paling mengerikan adalah terpukau, lalu kemudian menyalahkan Islam. Na'udzubillah. Dan sebab itu
Kita harus bersikap adil, mengerti posisi, mengerti keadaan. Baik, kita akan bahaskan. Sebelum kita baca, kita mengucapkan ta'awudz, mohon perlindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Billahi minasyaitonir rajim. Waman ahsanu dinan. Wa dan man siapa? Ahsanu yang lebih baik. Dinan. Adakah orang yang lebih baik agamanya? Adakah manusia yang lebih baik cara dia beragama dari orang ini? Mimman dari ini. Siapa itu yang paling baik? Tidak ada disebut namanya. Hanya disebut sifatnya saja. Sifat dia yang pertama adalah aslama wajhahu lillah. Menyerahkan wajahnya kepada Allah. Kenapa wajahnya? Menyerahkan wajahnya kepada Allah. Kenapa tidak menyerahkan tangannya? Kenapa tidak menyerahkan kakinya? Ini makna ungkapan. Orang kalau sudah menyerahkan wajahnya kepada Allah, maka berarti yang lain ikut. Contohnya kalau kita ketemu orang yang kelihatan itu kan wajahnya. Makanya dalam Quran kita menerapkan ini. Sebelum baca Al-Fatihah, apa kata kita? Wajah tu dari sini. Wajah tu wajhiya. Aku serahkan wajahku. Kenapa wajah? Semuanya aku serahkan ya Allah. Dari mulai ujung rambut sampai ke bawah. Ada engkau jumpa dengan dia tadi. Batang hidungnya pun tak nampak. Kenapa batang hidung? Batang hidung mewakili yang lain. Walaupun hidungnya tak berbatang. Aslama wajhahu lillah. Wajahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kemana? Lilladzi fataras samawati wal ard. Itu adalah jawaban terhadap ayat ini. Apakah agamamu baik? Iya. Apakah cara beragamamu baik? Iya. Cara beragama yang baik adalah menyerahkan wajahnya. Sudahkah aku serahkan wajahmu? Wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Setelah itu kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Wajah mewakili yang lain. Karena kalau sudah bertemu dengan wajahnya, berarti bertemu dengan yang lain. Jadi kamu ketemu dengan Pak Direktur tadi. Ketemu dengan apanya? Mobilnya. Jadi kamu ketemu. Saya lihat wajah. Ketemu dengan orang. Bahkan sudah bersalaman. Ketemu. Kalau sudah engkau serahkan wajahmu, maka serahkan jugalah tanganmu. Jangan wajahmu kau berikan, tapi badanmu tidak kau berikan. Apa maknanya? Total. All out. Berikan semuanya. Wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Lalu kemudian setelah itu apa? Aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Orangnya muhsin. Sifatnya ihsan. Ihsan itu apa? Satu, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, engkau tidak dapat melihat dia tapi dia yang melihat engkau. Kalau sudah engkau serahkan wajahmu kepada Allah, makna wajah di sini engkau serahkan dirimu secara total, secara keseluruhan, kafah, maka setelah itu engkau berbuat segala tindak tanduk laku perbuatanmu, kau sedang berada muraqabatullah, dalam pengawasan Allah SWT. Ihsan. Ihsan yang kedua adalah engkau membalas lebih dari yang diberikan Allah SWT. Kalau Allah sudah berikan engkau paru-paru, alatnya, udara yang dihembuskan, jantungmu, buah pinggangmu, balaslah lebih daripada itu. Tidak akan pernah sanggup membalasnya. Apakah mungkin sholat kita yang 5 waktu tambah qabliyah tambah ba'diyah dengan Fatihah dan ayat satu hembusan nafas itu dapat menebus jantung, darah, daging, paru? Tidak dapat. Orang yang pernah sakit, yang pernah operasi, yang pernah mengalami opnam, yang pernah berada di ruang ICU, tahu betul bagaimana mahalnya perawatan, mengerti betul bagaimana sulitnya kehidupan, dan perbuatannya tidak dapat membalas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa makna ihsan?
Apapun yang kau lakukan tak dapat menandingi. Jangankan untuk lebih, untuk menyamai pun tidak. Jadi tidak ada lagi orang berkata, kenapa Allah masih membuat saya gini? Saya kan sudah tahajud. Kenapa nasib saya begini Pak Ustadz? Saya kan sudah duha 12 rakaat. Saya kan sudah ini. Emangnya ente siapa menggugat Allah Subhanahu wa taala? Dia harus muhsin. Dia harus muhsin bahwa dia merasa tidak akan pernah dapat membalas lebih dari yang diberikan Allah. Dia mesti merasa bahwa dia senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Aslama wajhahu sudah, wa huwa muhsinun sudah. Lalu apa lagi yang perlu dia lakukan? Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattaba'a, dia ikut millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, hanifa. Agama Ibrahim itu kan Yahudi Pak Ustadz. Agama Ibrahim itu kan Nasrani Pak Ustadz. Dibantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Lalu Ibrahim itu apa? Walakin kana hanifa. Ibrahim itu agamanya adalah hanif. Hanif itu apa? Condong, cenderung kepada kebenaran. Tidak condong kepada anak. Tidak condong kepada istri. Tidak condong kepada ayah. Tidak cenderung kepada materi. Cenderungnya hanya kepada Allah. Itulah Ibrahim. Hanifan. Dia hanya condong kepada Allah. Apakah agama kita sama dengan agama Ibrahim? Kelanjutan Ibrahim yang disempurnakan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku tamamkan, aku sempurnakan untukmu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridha Islam sebagai agamamu. Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Kita pun menjawab itu dengan berkata, raditu billahi rabbah. Sudahkah kau jawab seruan ini? Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Kita menjawab ini. Sebenarnya jawaban kita dalam iftitah itu adalah jawaban terhadap ini. Aslama wajahahu. Wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Wattaba'a millata Ibrahim hanifan musliman wa ma ana minal musyriki. Oh, itu ternyata korelasi iftitah kita dengan ayat Al-Quran ini. Ya, iftitah itu adalah ingin berkata sami'na wa ata'na. Engkau suruh kami menyerahkan wajah, kami katakan wajahtu wajhiya. Engkau suruh kami ikut Ibrahim yang hanya condong kepada Allah, aku katakan hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi apakah sesuai ucapan kita itu dengan perbuatan kita seperti Ibrahim alaihissalam? Insya Allah. Jangan katakan tidak. Jangan pernah katakan iya. Tapi katakan insya Allah. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan besok aku lakukan. Illa ayyasha Allah. Kecuali Allah berkehendak. Setelah mampu kita melakukan itu, apakah kita dapat berkata, aku sudah ini, aku sudah itu. Mana balasannya? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa ujuk-ujuk tiba-tiba Allah cerita langit dan bumi? Apa korelasinya dengan cerita di atas? Apa hubungannya? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Orang yang beragama baik itu menyerahkan wajahnya total dirinya kepada Allah. Saya tidak mau, kata orang yang ingkar. Orang yang beragama baik itu dia muhsin. Merasakan selalu kehadiran Allah, selalu diawasi Allah. Dua, dia juga tidak mau.
Orang yang beragama baik itu mengikuti sifat Ibrahim alaihissalam. Apa sifat Ibrahim? Condong hanya kepada kebenaran, cenderungnya hanya kepada Allah. Dia juga tidak mau. Apakah kalau ada orang tidak mau ikut 3 sifat ini lalu Allah rugi? Nih bantahan Allah. Hai makhluk kerdil, hina, calon mayat, calon makanan cacing tanah. Kalau engkau tidak mau punya 3 sifat ini, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah punya langit dan bumi. Tunjukkan cakrawala, dunia, langit, planet-planet, Mars, Saturnus, Merkurius, Pluto, bintang gemintang. Perhatikan pula 7 lapis ke bawah. Manusia hanya butiran-butiran debu yang tak bermakna. Maka kalau engkau tidak mau ikut ini, engkau tidak ada apa-apanya. Allah masih punya makhluk yang lain. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa man yanqalib ala aqibaih. Siapa yang mengikut agama nenek moyangnya, tidak mau ikut agama yang dibawa Muhammad SAW, murtad dia tinggalkan syariat ini. Falan yadurrallaha syai'a. Allah tidak akan mudarat. Allah tidak akan rugi syai'a sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah tetap akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Ayat ini ditutup dengan firman Allah. Apa kata Allah? Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wa kana Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, muhita, meliputi, maha tahu, mengerti sedetail-detailnya. Tak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mau beragama yang baik, serahkan dirimu total kepada Allah. Berbuat ihsan, engkau menjadi muhsin, ikuti sifat Ibrahim. Kalau engkau tidak mau, Allah masih punya makhluk yang lebih canggih, lebih besar, lebih hebat, dan kau bukan apa-apa. Dan Allah maha tahu. Kalau engkau berdusta, kau katakan di mulutmu, kau katakan di lidahmu, tapi sebenarnya perbuatanmu tidak. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Mengucapkan kata hanifan di mulut berarti lebih cinta kepada Allah daripada anak, sebagaimana Ibrahim alaihissalam siap menyembelih Ismail. Mengucapkan hanifan musliman berarti lebih cinta kepada Allah, seperti Ibrahim sanggup meninggalkan Hajar. Askantu min dzurriyyati fi wadin ghairi dzi zar'in, kutinggalkan keluargaku di samping Baitullah, inda baitikal muharram. Mengaku hanifan musliman berarti sanggup seperti Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah daripada dirinya sendiri. Saat Namrus berkata, kumpulkan semua kayu bakar, harriquhu, bakar dia. Ucapan hanifan musliman bukanlah di tepi bibir, di ujung lidah, tapi pengakuan yang perlu bukti. Kalau tidak, kita akan malu dengan ujung ayat. Wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Allah meliputi segala sesuatu. Pengetahuan Allah detail sampai sekecil-kecil yang terlintas dalam hatimu. Inilah ayat tentang orang yang paling baik dalam beragama. Ada hal yang ingin tanyakan terkait ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan sama-sama tahu nih Ustaz, segala yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Jadi apapun yang memanfaatkannya dengan baik untuk kebaikan atau untuk keburukan diketahui oleh Allah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal ini? Wamal ihsan. Apa ihsan itu, wahai Rasulullah? Yang bertanya ini Jibril. Jibril bukan mau tahu karena tidak tahu. Jibril hanya ingin bertanya supaya yang tidak tahu menjadi tahu. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat dia.
Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat dia, maka dia melihat engkau. Sebagaimana mahasiswa ditinggalkan dosen di dalam kelas dengan sebelum keluar berkata, mahasiswa-mahasiswa sekalian, Bapak kebetulan mau ngambil ada di kantor sebentar, coba kalian tenang, ini ujian akhir semester, jangan macam-macam, tuh udah saya pasang CCTV tuh di atas. Tenang semua dia. Pas selesai, gimana? Tenang semua? Alhamdulillah Pak. Gak ada tuh CCTV, saya cuma ngetes saja. Mereka merasa diperhatikan. Maka segala di langit, segala di bumi milik Allah. Gunakanlah, pakailah, silakanlah. Tapi ingat, engkau sedang diawasi Allah. Allah Maha tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin. Tidak ada daun yang jatuh. Wala ratbin wala yabisin. Tidak ada bumi yang basah dan bumi yang kering. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang ada dalam kandungan perempuan. Ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari engkau daripada urat lehermu sendiri. Kalau memang Allah tahu, kenapa tidak dia hukum saja? Kenapa tidak dia ratakan saja dunia ini? Wal azizul ghafur. Aziz, perkasa, sanggup dia membalas. Kenapa tidak dia balas? Karena ayat itu di ujung dengan ghafur. Dia maha pemaaf. Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Kalaulah bukan karena anak kecil yang tak berdosa, kalaulah bukan karena para wali-wali Allah yang masih berzikir di tengah malam, sudah lama azab itu turun. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah senantiasa menahan azabnya selama masih ada yang beristighfar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beristighfar, sehingga laknat yang turun itu tak jadi disebabkan istighfar, munajat hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.